Hai, Sidol Tuber. Udara yang panas di malam hari membuat banyak orang tidur dengan menyalakan kipas angin semalaman. Hal itu dilakukan agar tidur menjadi lebih nyaman. Namun, ternyata tidur semalaman menggunakan kipas angin mempunyai dampak buruk bagi tubuh. Dampak negatif tidur dengan kipas angin menyala dapat menyebabkan dehidrasi, leher kaku, iritasi sinus, asma, dan tubuh akan kekurangan oksigen. Tidak hanya itu, baru-baru ini viral seorang wanita yang sering menggunakan kipas angin dekat dengan wajah mengidap penyakit Bell's palsy. Apa ya itu guys? Untuk info lengkapnya, tonton terus video ini sampai habis. Selama beraktivitas di rumah, khususnya daerah panas, banyak masyarakat yang menggunakan kipas angin. Ya, tentu untuk membantu udara sekitar agar lebih sejuk. Sebenarnya pemakaian kipas angin di dalam rumah termasuk hal yang lumrah. Namun nyatanya, memakai kipas dalam waktu yang lama dapat memberikan dampak kurang baik apalagi kipas tersebut mengarah pada bagian wajah. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Menurut penuturannya, kipas angin yang bertiup itu bisa berdampak kurang baik bagi mukosa di hidung, mulut, dan mata. Dengan mengarahkan kipas ke wajah dapat menyebabkan mata menjadi kering, sehingga mata cepat menjadi lelah hingga sindrom mata kering. Begitu juga pada hidungnya kering. Jika dibiarkan dapat membuat hidung menjadi mimisan, sedangkan kalau di daerah mulut dapat mengeluarkan bau yang kurang sedap. Nah, seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur pernah terkena sindrom Bell's palsy, kipas angin hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air conditioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC atau kipas angin? Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Pada beberapa kasus, kelemahan bersifat sementara, tapi bisa meningkat secara signifikan selama berminggu-minggu. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Misalnya, saat menutup mata, bagian mata lain tidak akan tertutup. Bahkan ketika mencoba tersenyum, sebagian bibir tidak akan ikut tersenyum. Hampir semua orang bisa mengalami masalah ini, namun penyebab pastinya memang belum diketahui. Termasuk diagnosis Bell's palsy akibat kipas angin. Hampir semua orang bisa mengalami masalah ini, namun penyebab pastinya memang belum diketahui, termasuk diagnosis Bell's palsy akibat kipas angin. Sister Zaka, konsultan neurologis di Burjil Hospital mengungkapkan, banyak orang yang terkena Bell's palsy setelah mereka berpindah dari ruang yang panas seperti hot shower ke ruang dingin dengan semprotan AC tinggi. Sementara itu, para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Mengutip Nord, ahli kipas angin, gangguan virus dan kekebalan lebih sering dijadikan penyebab gangguan ini. Gejala berkembang karena kekurangan suplai darah dan tekanan pada saraf kranial akibat pembengkakan saraf. Bell's palsy mempengaruhi pria dan wanita dalam jumlah yang sama. Sedangkan orang tua lebih rentan terkena Bell's palsy daripada anak-anak. Tetapi gangguan tersebut dapat mempengaruhi individu dari segala usia. Wanita hamil atau individu dengan diabetes atau penyakit pernafasan bisa lebih beresiko terkena penyakit ini. Gejala Bell's palsy biasanya muncul secara tiba-tiba. Gejalanya antara lain: 1. Tiba-tiba lumpuh total di salah satu sisi wajah. 2. Wajah sulit berekspresi seperti tersenyum. 3. Air liur berlebihan. 4. Nyeri di sekitar rahang atau di belakang telinga. 5. Lebih peka terhadap suara. Dan yang terakhir, sakit kepala. Nah, setelah mengetahui hal ini, mungkin sekarang kalian harus berhati-hati ya guys, kalau kalian sering menggunakan kipas angin atau sering berada di ruangan yang ber-AC. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share,
Dan sampai jumpa di video berikutnya.